Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiradil ahyar miftai babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ilil adhar wa sabil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pada saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berjumpa di konten YouTube Bang Haji Ridwan Channel. Semoga kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada para netizen, para fans, dan juga saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Abang ingin membahas sedikit tentang ruqyah. Ada ruqyah Wahabi dengan cara mazhab Wahabi, ada ruqyah dengan cara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ruqyah syariah, dan ada ruqyah dengan cara ilmu adat atau ilmu leluhur. Perbedaannya di mana? Ya, bahwa ruqyah secara mazhab Wahabi dengan menggunakan juga ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak menggunakan sholawat ala Nabi. Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah atau ruqyah syariah, ada yang menggunakan sholawat ala Nabi, ada yang menggunakan hanya Al-Quran saja. Dan yang ketiga, ruqyah secara adat atau cara leluhur. Itu tidak menggunakan Al-Quran, sholawat, ya. Biasanya yang abang pernah jalankan dulu, yang belajar dahulu tahun 80-85, itu di luar bahasa Arab atau bahasa Al-Quran atau bahasa sholawat. Ada juga yang menggunakan ruqyah itu dengan ilmu khodam, jin, kafir, atau bangsa siluman dan lain-lain. Ini abang jelaskan sedikit. Semua cara dari ruqyah yang menggunakan Al-Quran itu benar. Menggunakan Al-Quran dan sholawat juga benar. Tapi menggunakan di luar ayat Al-Quran dan sholawat, ya, abang tidak mau komen, no comment. Ya, abang tidak mau menjelekkan. Karena abang di sini memberikan penjelasan edukasi agar masyarakat di zaman sekarang milenial ini ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Itu hak mereka masing-masing. Abang menjelaskan di sini bukan untuk saudaraku kalian untuk mempercayai dan mengikuti atau meyakini kepada abang. Tidak. Tapi hanya penjelasan atau pengumuman. Pengumuman boleh diikutin, boleh tidak. Ya. Lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya. Oh, ruqyah dengan cara mazhab Wahabi salah. Ya, kita tidak boleh menyalahkan juga. Oh, dengan ruqyah salah satu ustadz dengan Al-Quran saja, dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, oh salah? Tidak juga.
benar? Bisa juga. Terus yang dengan secara ilmu adat atau ilmu leluhur mengobatinya, yang terkena santet dan teluh atau kesurupan dan lain-lain, atau gangguan jin fasik dan lain-lain, salah atau tidak? Silakan Anda yang akan menilai. Nah, kalau di Abang, ya memang cara ada sedikit perbedaan karena apa? Karena di zaman waktu Abang masih pemburu hantu, ya, itu ada improvisasi dan lain-lain. Gitu. Mungkin ada pertanyaan, coba silakan. Ya Bang, saya izin bertanya ya Bang. Nah, kalau Bang Haji itu rukiahnya yang bagaimana Bang? Kan biasanya di kalangan orang yang biasa tahu didawamkan bacaannya. Tapi kalau yang saya lihat, Abang setiap rukiah kadang ada yang didawamkan dan kadang ada yang tidak didawamkan. Terus seperti ada gerak-gerak silat setiap merukiah. Saya perhatikan pada saat pengobatan massal secara gratis malam Jumat. Oke. Ya, mewakili netizen, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Jadi, Abang bicara sekarang untuk ruqyah syariah Abang. Boleh dikatakan ruqyah syariah apa deh, terserah kalian. Tapi, Abang jelaskan, sebelum ada kata-kata ruqyah itu, timbulnya kata-kata ruqyah itu kalau kalian mau tahu, itu di tahun 2003. Dulu tidak ada bahasa ruqyah. Pada saat Abang pemburu hantu, pada saat Abang tahun 85 mengobati orang sampai sebelum tahun 2003, itu hanya bahasanya mengobati orang, mengeluarkan jin, mengeluarkan santet teluh, mengobati, itu bahasanya itu aja. Tidak ada bahasa ruqyah. Bahasa ruqyah timbul di tahun 2003 sampai sekarang. Ya. Ruqyah ini, ruqyah ini, ruqyah ini, macam-macam. Dan Abang, kenapa ada yang didawamkan, ada tidak? Pertama, Abang takbir. Abang dawamkan takbir. Lalu, Abang gabungkan dengan bacaan pada saat di hati. Jadi bacanya di hati. Pas tarik nafas tuh, nah kita pegang palanya, itu kita bacanya di hati. Dan lidahnya ditempelkan ke langit-langit sedikit. Itu sebenarnya rahasia ya. Tapi Abang bukalah. Ya. Dengan kita baca di hati, ya, kebanyakan orang membaca Al-Quran, itu kayak anak Abang, anak pesantren, anak Abang yang sarjana Quran, Abang suka bertanya, pada saat kamu membaca Al-Quran, apakah di hati kamu membaca atau tidak? Tidak, Pak. Kita baca didawamkan. Oh, berarti di hati kosong dong. Nah, maksudnya apa? Pada saat kita meruqyah, kita dengan tahan nafas, sebagian kita dawamkan, dan dengan menggunakan ayat Al-Quran dan sholawat, ya. Kalau yang pendek-pendek kita baca di hati, gitu loh. Ayat Al-Quran itu kita baca di hati, dan kita transfer energi. Ya, itu yang yang kena guna-gunanya itu atau kena santet itu akan merasakan panas atau apa. Ada yang muntah dan ada yang tidak. Makanya lihat di YouTube Abang, ada yang diminumkan air saja muntah, ada yang belum diruqyah diminumkan air saja muntah. Kita tes dulu dengan ayat Allah yang kita bacakan di air terus minumkan. Itu ada yang muntah, ada yang tidak. Ada yang tidak muntah pada saat kita ruqyah, kita bacakan langsung nyungsep, jatuh. Dan Abang punya prinsip, Abang tidak mau mengobati orang yang terkena santet dan teluh itu agak lama-lamain gitu ya. Seperti yang lain-lain tidak mau. Karena Abang bikin konten ini hanya tambahan aja. Ya. Bisa Abang bikin lama, ngobrol dulu, tanya dulu apa dulu, karena kesian kepada yang terkena kemasukan jin atau terkena santet. Karena badannya akan sakit setelah itu. Jadi Abang mau gerak cepat. Makanya
Kita ada gerakan pada saat dulu abang ngajar silat, pada saat dulu pemburu hantu itu ada gerakan silat. Seperti silat, kuda-kudanya kita cabut. Gitu. Ya kan? Nah, kita cabut, kita buang. Sehingga orang itu bisa muntah atau sadar langsung. Ya, kalau mau ditanya, tanya sebentar paling kalau abang. Nggak nanya kayak YouTube yang lain ya, dia tanya lama dari mana ini silakan saja, itu nggak masalah, namanya lagi bikin konten kan ya, bisa ngobatin orang 1 jam, setengah jam. Kalau abang nggak mau lama-lama, itu prinsip abang, karena kesian yang sakit itu akan sakit badannya setelah itu. Nah, itu yang abang bilang tadi, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya. Dan apakah cara abang salah? Tidak. Cara kalian yang meruqyah benar atau salah? Ya insya Allah benar. Kan begitu. Kita tidak merasa diri kita paling hebat dan sombong. Ya mutakabir, yang sombong hanya Allah. Kita sombong bahwa ruqyah si A, si B, si C itu salah. Ya. Prinsip abang, kita ruqyah orang, yang penting bagaimana supaya sembuh. Dan tidak kembali lagi itu guna-guna teluh atau jin fasik itu yang menggoda kepada pasien kita. Ya, jadi ada gerakan silat seperti gerakan silat kuda-kuda itu terbawa pada saat abang pemburu hantu. Makanya sekarang ini, sampai sekarang ini 36 tahun masih keinget gitu loh. Itu sebetulnya. Ya. Mau pakai cara, ada abang dengan cara air putih saja, yang botol belum dibuka botolnya, aquanya yang masih disegel, kita bacakan aja. Yang belum kita buka, kita bacakan ayat Allah, kita transfer energi, kita minumkan kepada pasien. Kalau pasien itu memang ada guna-gunanya, muntah. Gitu loh. Itu kita tes dulu. Jadi tidak semuanya pasien kita bilang karena guna-guna atau santet, tidak. Gitu. Ada juga pasien yang datang bahwa sudah kemana aja, sudah puluhan spiritual atau dukun, tidak sembuh. Katanya kena santet teluh. Ya, abang tidak akan percaya begitu saja. Tinggal abang balikin, kalau ibu bilang kena santet teluh kata si A, si B, si C, kenapa ibu datang kemari? Ya saya belum sembuh. Kata anu. Nah berarti mengobatinya dengan cara apa? Kok tidak sembuh? Masa ayat Allah sholawat kalah dengan ayat setan atau teluh? Kan seperti itu logikanya. Ya kan? Dari itu, pantang murid-murid abang yang belajar VIP kepada pasiennya atau keluarganya untuk mengatakan bahwa kena santet teluh. Jangan dulu kalau belum ada bukti. Buktinya dengan apa? Dengan air segelas pun, air yang kita sudah puasakan, kita sudah sholawatkan, dan kita zikirkan, kita campur dengan air zam-zam, air wudhunya di makam Rasulullah dan lain-lain, ya itu sudah membawa keberkahan, membawa kasihan. Ya, ayat Allah itu dan sholat itu tembus 7 lapis langit, tembus 7 lapis bumi. Makanya kita, menurut abang, bisa mengobati pengobatan online jarak jauh. Dengan jarak jauh itu sudah dilakukan dari tahun, dulu belum ada WhatsApp ya, dari tahun 2003 syuting. Pemburu hantu sampai 2007 itu live ya, live langsung. Harus ada reaksi. Ya, yang sakit di Singapura, Arab Saudi, di mana. Nah, di situ. Abang akan menjelaskan dari yang abang praktekkan. Ya. Jadi abang tanamkan kepada murid-murid yang belajar VIP itu harus yakin, berani, tegas, dan istiqomah. Ada orang yang yakin dengan kebesaran ayat Allah, ilmu Allah. Kalau tidak yakin dengan kebesaran ayat Allah, ilmu Allah, mungkin orang yang tidak punya agama atau kafir. Ya. Kenapa? Karena di zaman Nabi dulu-dulu pun, Nabi pun kena sihir. Dan dibacakan oleh Siti Khadijah dengan Al-Fatihah. Dan anaknya Rasulullah, Siti Aisyah pun pernah kena sihir oleh pembantunya
atau hodamanya. Nah, seperti itu. Apalagi kita. Ya. Di zaman milenial ini banyak anak-anak muda yang umurnya baru 20, 21 atau 16, 17, 18 ya memang tidak percaya. Tapi ini ada, nyata. Gitu loh. Kalau tidak nyata, tidak ada, tidak mungkin di YouTube itu ada pengobatan ruqyah dari para ustadz. Ya. Dari para ustadz. Kalau abang kan bukan ustadz, kalau abang bang haji, cowboy aja kan gitu. Ya. Jadi perhatikan gangguan di rumahnya dan lain-lain. Ya. Ada pengobatan secara kalau orang kesurupan yang gampangnya bagaimana gitu kan. Dan lain-lain. Nah, makanya ada gerakan. Dan pada saat abang meruqyah, abang sudah ajar kepada murid, itu ada yang tahan nafas dan bacanya di hati. Karena kesempurnaan Islam itu 3. Diucapkan dengan lisan, dengan gerakan, atau dengan hati, galab, fil jasad. Ya, lisan, fil jasad, dan gerakan atau kolbi, gelap hati. Nah, pada saat itu, kita tahan itu, nah kita baca di hati. Kenapa? Karena pernah ada yang pada saat dia mencabut, pada saat dia meruqyah, berbalik ke dirinya sendiri. Sampai muntah darah. Yang mengobatinya itu. Tidak perlu abang sebutkan namanya. Ya adik-adikan abang lah. Kenapa? Karena hatinya kosong untuk mengingat kepada Allah. Tidak berzikir kepada Allah pada saat dia meruqyah. Ya. Kalau yang jinnya atau kena santet telunya tidak parah, dengan dengerin baca sholawat doang di kuping, itu akan kepanasan. Dengan sholawat Maulana yang abang ijazah itu, dengarkan aja di kuping. Itu akan kepanasan jinnya. Jin fasiknya. Nah, seperti itu. Apalagi kita bacakan langsung. Nah, kenapa? Kalau kita bacakan di dalam hati itu, tidak kita dawamkan, ada yang kita dawamkan dan tidak, maka di hati kita itu terkunci. Kunci dengan ayat Allah. Ya. Dan kita menggunakan tenaga dalam juga. Kita gabungkan tenaga dalam. Ya, jadi nggak seperti orang ngobatin itu kayak orang ngobel-ngobel pantat atau pegang gini-gini doang gitu. Itu ada lagi caranya. Seperti itu. Ringan-ringan bisa lah kita giniin doang, kita cabut ininya doang, hilang, langsung sembuh. Seperti itu. Ya. Jadi pada saat kita ini tarik napas, lidah ini di hati baca, napas taruh di perut. Nah, itu penggabungan namanya. Penggabungan tenaga dalam murni dengan ayat Allah atau ilmu Allah atau al-hikmah atau sholawat. Nah, itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan abang salah, ya nggak masalah. Yang penting kalau abang bagi abang, yang penting pasien ini bagaimana sembuh, solusinya sembuh dan tidak kena santet atau diserang lagi. Kebanyakan orang yang berobat berbalik kena serangan lagi, berbalik kena serangan lagi. Udah baik 3 hari, kena serangan lagi. Kan begitu. Ada di YouTube abang yang 19 tahun. 19 tahun dirasuki oleh jin. Ya, dan ada juga yang puluhan tahun ibu-ibu. Ada di YouTube abang. Dan itu bukan settingan, bukan main-main. Boleh silakan datang kemari. Kalau settingan yang abang ruqyah yang 19 tahun kena santet, ya, kena teluh, ibu-ibu juga yang pakai jilbab hitam dan yang ini yang di warung, boleh datang kemari, tanya langsung orangnya, gitu. Ya. Tanya langsung orangnya, ya kan? Tanya langsung kepada orangnya. Nah, disitulah. Jadi sedikit abang jelaskan, ruqyah itu dulu tahun 2003 baru mulai ada kata-kata ruqyah, gitu ya. Jadi seperti itu saudaraku netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara-cara untuk mengobati kena santet teluh, medis dan non medis dan lain-lain, banyak.
seperti ilmu kedokteran, banyak segala macam cara, ya kan? Nah, kita berobat ikhtiar, kayak ada tetangga abang sebelah, ya kakinya sakit, sudah ke dokter, terus minta tolong abang juga, ya abang bantu. Harus ke dokter tuh harus, malah abang sarankan ke dokter. Hasil dokter apa? Oh bagus bang, nggak ada apa-apa. Oh ya udah, ayo abang obatin, abang ruqyah, abang sebentar, terus ini, gitu loh, ya. Nah, alhamdulillah 3 hari ini sudah bisa berjalan, sudah bisa apa, gitu. Ya, ada di YouTube abang. Tapi abang nggak keluarin kalau tetangga sebelah, ya. Ya, jadi penting saudaraku, ya. Mudah-mudahan saudaraku yang benci, yang nggak suka atau apapun yang nggak percaya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Ya, abang berdoa kepada ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba dan kepada saudara hamba dan kepada murid-murid hamba, ya Allah. Semoga diberikan sadar dan tobat. Hanya Engkau lah yang maha menghukum kalau dia tidak sadar dan tobat. Bukan kami yang maha menghukum, karena Engkau yang punya surga neraka. Engkau yang maha menghukum, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Ya, mudah-mudahan aku semua diberikan kekuatan, ilmu lahir dan batin, kesehatan, dan yang saudara kita yang sedang kena COVID, semoga non-muslim dan muslimin muslimat semoga Allah angkat penyakitnya, dan semoga Indonesia ini cepat hancur, cepat musnah COVID-19 ini. Yang belum COVID, yang belum vaksin, silakan vaksin. Tetap itu namanya ikhtiar. Setelah ikhtiar lahir dan batin, ikhtiar dengan dokter, ikhtiar dengan spiritual, hikmah yang benar, ya hati-hati karena banyak banget yang spiritual, oknum dukun yang tidak baik, banyak sekali gitu ya. Berhati-hatilah gitu ya. Jadi yang mau belajar VIP dengan abang kan bisa mengobati dirinya, keluarganya, orang lain, nusa bangsa dan agama. Ya, semoga semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya bukan mendapatkan pahala saja, hakikatnya mendapatkan ridha Allah, karena kita bakal mati. Itu. Ya. Seperti biasa, kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin. Semoga manfaat, bantu share agar mendapatkan pahala edukasi ini yang baik. Ya. Itu saja, kita tutup dengan doa sedikit. Tadi kita buka dan kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdana ya Allah wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ali wa sahbi wa barik wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala washabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Gobul ya Allah. Kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin. Ambil yang baik dari abang, yang jelek dibuang. Ya, perkataan yang baik semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan abang yang salah dan buruk semata-mata dari kekurangan diri abang. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis talim dan zikir Ar-Ridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.